Perpustakaan Cordoba itu mempunyai koleksi buku yang memang tidak sebanyak Baitul Hikmah. Ada yang menyebutkan koleksinya sekitar 500.000, ada yang menyebutkan juga sekitar 1 juta volume buku pada waktu itu tersimpan di tempat ini. Dan menariknya lagi teman-teman, kepala perpustakaannya itu yang mengelola perpustakaan hebat yang berisi 500.000 buku itu seorang muslimah bernama Lubna of Cordoba. Beliau ini ditugaskan oleh Sultan Abdurrahman III untuk traveling gitu ya, traveling ke beberapa negara untuk belanja buku. Dia itu melakukan perjalanan sampai ke Damaskus, bahkan sampai ke Timbuktu. Kira-kira teman-teman ingat nggak Timbuktu gitu ya? Ingatnya jangan-jangan Komik Donald Bebek gitu. Kalau berbuat kesalahan diusirnya pergi ke Timbuktu. Padahal di sana ada peradaban Islam, sisa peradaban Islam yang sangat luar biasa sekali. Nah itu dia belanja buku sampai kemana-mana untuk melengkapi koleksi perpustakaan Cordoba ini. Mengenaskannya teman-teman, akhirnya Cordoba ini, peradaban Islam itu jatuh ke tangan Isabel dan Ferdinand melalui semangat mereka reconquista itu. Perpustakaan Cordoba ini termasuk perpustakaan yang dibakar oleh mereka. Buku-buku yang ada masih mereka gunakan, masih bisa dimanfaatkan, itu mereka selamatkan. Tapi buku-buku yang terkait dengan Al-Quran dan seterusnya itu semua dibakar hangus. Salah satu buku yang mereka selamatkan ini adalah buku yang berjudul Al-Filaha. Itu adalah buku pertanian. Itu selama 16 abad, sampai ke abad 16 itu masih digunakan di Spanyol sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi belum diterjemahkan. Buku itu isinya betul-betul sangat luar biasa sekali, bagaimana membalik tanah Spanyol ini, semenanjung Iberia ini. Mereka itu sebenarnya bukan daerah yang subur teman-teman. Jadi curah hujannya itu rendah sekali gitu. Katakanlah di Indonesia itu daerah yang curah hujannya termasuk sedikit, misalnya di dan seterusnya itu masih sekitar 1.500-an, di Spanyol itu hanya 900-an, atau di Gunung Kidul sekalipun mereka itu lebih kering. Tapi para sarjana, para ilmuwan muslim itu bisa membalik tanah Andalusia ini menjadi tanah yang sangat subur. Mereka bisa bercocok tanam, menghasilkan panen sepanjang tahun. Mereka membawa bibit-bibit kurma, jeruk, zaitun dan seterusnya ke wilayah Andalusia ini. Bahkan salah satu jejak yang ditinggalkan itu adalah perkebunan zaitun. Spanyol itu adalah negara nomor 6 penghasil olive oil terbesar di dunia. Itu bibitnya pertama kali dibawa oleh para cendekiawan muslim dari bumi Syam. Jadi ketika Eropa terkena krisis, salah satu penyelamat ekonominya Spanyol itu adalah olive oil, dan itu adalah berkat jasa para cendekiawan muslim, para sarjana muslim yang membawa bibit-bibit olive oil, ya, membawa bibit-bibit zaitun ini dari bumi Syam dan seterusnya. Nah terus kemudian ini tadi saya juga sebutkan, di saat bangsawan tokoh agama di Eropa hanya segelintir yang bisa menuliskan namanya. Pada waktu itu di Cordoba ini tidak ada satupun anak petani paling miskin yang tidak lancar membaca dan menulis. Pada waktu itu peradaban di sana itu sungguh sudah sangat luar biasa sekali. Jadi di Masjid Agung Cordoba ini teman-teman, itu mereka sudah menggunakan prinsip yang kita sekarang kenal sebagai recycle, reuse, dan refill gitu ya. Jadi mereka itu kan penerangan itu menggunakan minyak yang dibakar gitu ya. Nah minyak yang dibakar ini kan pasti menimbulkan jelaga. Tapi ternyata mereka itu bisa mengumpulkan jelaga itu ke dalam satu bejana besar begitu. Lalu kemudian dengan cairan kimia tertentu, jelaga ini bisa di reuse, bisa digunakan kembali dan diolah menjadi tinta. Sehingga tinta-tinta itu yang digunakan para mahasiswa, para pesantri, para tolabul ilmu yang mencari ilmu di situ untuk menulis. Hasilnya sungguh sangat luar biasa. Masjidnya bersih, nggak ada jelaga, limbahnya bisa dimanfaatkan jadi tinta. Para pelajar di situ bisa belajar dapat tinta gratis, nggak perlu beli gitu ya. Kalau sekarang barangkali itu sama aja bagi laptop gratis gitu ya. Terus akhirnya ilmu pengetahuan meningkat dan semuanya termanfaatkan. Itu salah satu keistimewaannya, dan banyak sekali keistimewaan lagi yang lain. Nanti kalau mau lebih jelas ada di buku saya yang Journey to Andalusia, itu detail sekali saya tulis di situ. Oke, next slide.
Nah, ini berikutnya, Al-Azhar tradisi keilmuan yang terjaga. Jadi ada orientalis barat teman-teman yang menyebutkan bahwa Islam itu tidak akan bisa dihapuskan dari muka bumi modern ini selama masih ada 3 hal. Yang pertama itu umat Islam itu masih sholat Jumat di masjid. Yang kedua umat Islam ini masih melakukan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang ketiga tradisi keilmuan ini masih terjaga di Universitas Al-Azhar Kairo. Mengapa Universitas Al-Azhar Kairo? Karena memang mereka itu masih jadi ilmu yang diajarkan itu dari semenjak kampus itu didirikan sampai sekarang itu masih berkesinambungan, nggak putus gitu. Itu betul-betul menjaga tradisi khasanah keilmuan peradaban Islam. Nah, ini saya juga ada cerita. Jadi di bulan Oktober tahun lalu itu saya diundang oleh teman-teman di Kairo untuk bedah buku ini di sana, karena tadi sudah disebutkan bahwa seluruh royalti dari penjualan buku ini digunakan sebagai wakaf literasi untuk mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Nah, para penerima manfaat dari royalti ini pengen bertemu lah gitu. Saya sudah atur rencana. Selesai saya umroh bulan Desember itu saya akan langsung melanjutkan perjalanan ke Kairo. Qadarullah visa saya itu belum keluar sampai saya menjelang keberangkatan. Sampai akhirnya keberangkatan saya itu ditunda menunggu visa itu keluar. Itu kita udah bingung pusing. Saya itu udah sampai nggak enak hati banget sama Pak Rustam ada di sini gitu, udah merepotkan segala hal gitu. Kenapa visa saya itu nggak keluar? Padahal ini bukan perjalanan saya pertama ke Kairo gitu. Ini adalah perjalanan saya yang kedua ke Kairo dan semua syarat perlengkapan itu lengkap. Rupanya Allah punya rencana gitu ya. Jadi di bulan Januari itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful, di tanggal 16 itu suami saya Herlambang yang menemani perjalanan saya dan ada di semua buku saya itu dipanggil oleh Allah. Beliau sudah sakit sudah cukup lama, lalu kemudian qadarullah memang hari itu dia sudah harus menghadap Allah. Nah, 2 hari setelah itu saya dihubungi oleh staf dari Khalifah, dikirimi foto ibu, visa ibu dan bapak sudah keluar. Tercatat di foto itu visa saya itu di-issue tanggal 17 Januari, sehari setelah suami saya wafat. Jadi memang seperti itu rencana Allah. Begitu saya sampai di Kairo, teman-teman di sana memang sudah sangat menunggu karena rencananya awalnya itu di bulan Desember sampai tertunda sampai bulan Maret saya baru bisa berangkat. Saya sungguh sangat terharu sekali gitu. Bagaimana buku yang sekecil ini, setipis ini gitu ya, ternyata bisa memberi manfaat yang sangat luar biasa. Bukan sekedar bahwa mereka itu, jadi programnya itu adalah dari buku untuk buku gitu teman-teman. Wakaf literasi royaltinya ini digunakan untuk membeli muqarrar, jadi semacam buku diktat untuk mereka begitu. Nah itu mereka sangat terbantu gitu ya, karena itu buku wajib yang harus mereka miliki. Itu bagaimana buku kecil ini bisa memberi manfaat untuk mereka. Saya lebih terharu lagi gitu ya, setelah menempuh jarak hampir 9.000 kilo dengan segala dramanya, akhirnya saya bisa bertemu dengan mereka gitu. Dan saya ngelihat gitu, mereka tidak hanya bersemangat untuk melihat mendapatkan hasil dari pembelian buku itu, tapi semangatnya bahwa mereka terinspirasi dari isi buku ini. Aduh, itu buat saya nggak ternilai harganya gitu. Ketika akhirnya Mbak saya jadi bersemangat untuk begini begitu, pengen begini begitu, itu Masya Allah. Jadi bagaimana mereka ini para calon ulama gitu ya, yang nantinya itu akan dalam tanda kutip gitu menyelamatkan keluarga kita. Siapa lagi yang akan membentengi keluarga kita kalau misalnya pengaruh LGBT yang tadi saya diskusi panjang gitu ya, seru banget dengan Pak Saiful gitu. Kalau kita tidak punya ulama-ulama yang betul-betul punya kapabilitas keilmuan, keagamaan yang sekaliber mereka, ini pasti akan kesusahan sekali. Alhamdulillah gitu, barangkali teman-teman di sini juga nantinya terinspirasi lalu pengen melanjutkan sekolah di sana gitu ya. itu sangat betul-betul sangat inspiring banget. Kebayang teman-teman, kampus ini itu didirikan
didirikan untuk penyebaran faham Syiah Fatimiyah pada waktu itu. Tapi akhirnya kampus ini bisa bertransformasi menjadi benteng keilmuan Islam Sunni di dunia saat ini. Ceritanya sangat panjang gitu ya, bagaimana kampus ini pernah ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi hampir 1 abad lamanya gitu. Pada waktu itu untuk membersihkan pengaruh sisa-sisa Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir. Dan menariknya Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir itu pernah menguasai lebih dari 200 tahun. Itu bisa ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi hanya dalam waktu 3,5 tahun tanpa pertumpahan darah setetes pun. Dari mana caranya? Dari keilmuan lagi-lagi. Pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi memanggil para ulama-ulama dari 4 mazhab. Mereka ditawarkan, aku buatkan madrasah, difasilitasi semua, tapi ajarkan ilmumu pada rakyatku. Akhirnya setelah semua terdidik dengan baik, akhirnya setelah semua masyarakatnya well educated, mendapat pengetahuan yang benar, dengan sendirinya paham-paham yang penyimpang ini itu akan tergulung. Ini sebenarnya inspirasi buat kita hari ini. Gimana sih cara kita membentengi anak-anak kita dari paham hedonisme, sekularisme, LGBT dan seterusnya gitu. Itu kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu. Dengan ilmu, dengan keilmuan, otomatis paham-paham aneh nyeleneh itu akan tergulung dengan sendirinya. Tapi tanpa pemahaman ilmu yang kuat, kita mau seperti apa, mereka yang berstrategi lebih sistematis, ya sudah pasti nanti kita yang akan jadi korban. Ini sebenarnya bisa kita pelajari dan sejarah mencatat itu. Di kampus ini teman-teman, ini masjidnya, kampusnya yang di sebelah kanan sana. Masjidnya ini sekarang sudah tidak digunakan sebagai kampus, sama seperti tadi Al-Qamarion, karena mahasiswanya semakin banyak, akhirnya kampusnya itu dipindahin kayak di sebelahnya lah, agak deket gitu. Kampus laki-laki dan kampus perempuan terpisah. Kampus perempuannya agak jauh, tapi yang untuk kampus S2, S3-nya nyampur jadi satu. Alhamdulillah kemarin saya sempat bisa nyusup, saya sempat ikut kuliah untuk mahasiswa pasca sarjananya. Saya merasakan semangat keilmuan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya ngelihat, jadi kalau teman-teman nanti ke Masjid Al-Azhar ini kalau kita di masjid masih banyak kan yang main HP itu, masih main HP gitu. Kalau di sana nggak ada gitu. Nunggu adzan apa tuh semua baca kitab gitu. Itu saya sungguh surprise gitu. Bagaimana tradisi keilmuan itu, saya membayangkan disitulah halakohnya Imam Suyuti, disitulah dulu bagaimana Muhammad Abduh mengajar muridnya, di situ bagaimana Ibnu Athaillah berpikir sampai bisa membuat kata-kata hikmah yang abadi sampai hari ini gitu. Di tempat ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti Allah rezekikan untuk bisa melakukan perjalanan keluar, ini Mesir ini menjadi salah satu tujuan yang saya sangat rekomendasikan. Oke, next slide. Rekistan Aku Jatuh Cinta. Nah, ini adalah salah satu tempat yang saya selalu menyebutnya adalah permata. Jadi ini nggak banyak yang tahu, tapi ini sangat luar biasa sekali. Jadi Rekistan ini ada di sebuah kota teman-teman yang bernama Samarkand. Samarkand ini ketika saya bilang saya mau ke Samarkand, terus ada yang bilang teman saya itu di mananya India ya, kedengarannya kayak Sahrukan gitu. Samarkand ini adalah satu kota di Uzbekistan teman-teman. Ini kalau nggak salah Pak Rustam juga akan melakukan perjalanan ke sana di bulan September, bisa nanya-nanya ke beliau. Jadi Registan Square ini adalah kompleks madrasah teman-teman. Ini yang foto yang di sebelah kiri, ini ada 3 madrasah di tempat itu. Saya membayangkan ini kayak kampus, yang kampus pertama full gitu ya, udah nggak bisa nampung murid, terus bangun kampus kedua, bangun kampus ketiga gitu di wilayah yang seperti ini. Itu jadi ada Ulubek Madrasah, Tilia Karli Madrasah, dan Serdolf Madrasah. Madrasah-madrasah ini kebayang teman-teman bangunannya itu seindah itu kampus. Kalau teman-teman datang pertama kali pasti nyangkain itu istana gitu ya. Istananya itu sudah hancur teman-teman, tapi kampusnya ini masih berdiri dengan tegak gitu. Jadi yang namanya Tilia Kari Madrasah itu dalam bahasa setempat artinya emas. Nah ini yang gambar sebelah kanan, ini sudah bukan emas beneran ya, tapi betul-betul langit-langitnya, dindingnya itu dilapisi dengan emas. Teman-teman bisa kebayang nggak punya kampus yang dindingnya terbuat dari emas gitu.
Itu saya selalu sebutkan bahwa kalau sebuah peradaban itu meninggalkan istana yang megah atau meninggalkan masjid yang sangat luar biasa, itu nggak terlalu istimewa. Tapi kalau sebuah peradaban itu meninggalkan madrasah yang bangunan fisiknya saja sespektakuler ini, kebayang khazanah keilmuan yang terbangun pada waktu itu seperti apa. Saya itu paling seneng banget kalau senja sore-sore itu kesini. Di depan sini nih teman-teman kita bisa duduk-duduk. Saya selalu membayangkan coba saya punya teleprompter gitu ya, mesin waktu, saya terlempar ke tahun 1300-an di saat tempat ini tuh dipenuhin para tholabul ilmi, para mondar-mandir bawa kitab, diskusi dan seterusnya. Salah satu madrasah ini bernama Ulubeh Madrasah. Ulubeh itu salah satu raja mereka. Dia hidup di tahun 1300-an, sezaman kalau kita dengan Majapahit. Beliau itu sudah punya observatorium teropong bintang yang sampai sekarang masih ada, tapi bukan di sini, tempatnya di tempat yang agak berbeda observatoriumnya. Ulubeh ini sudah bisa membuat perhitungan 1 tahun itu 365 hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik, yang hanya berbeda 28 detik dari perhitungan NASA modern. Itu dilakukan tahun 1300 dan observatoriumnya, teropong bintangnya sampai sekarang masih bisa kita lihat. Padahal kebayang nggak teman-teman gitu ya, segala kemajuan teknologi itu seakan-akan sekarang milik barat gitu, tapi ternyata di belakangnya itu ada sumbangsih para cendekiawan muslim yang sangat luar biasa yang tak terhingga. Ini teman-teman nanti ada beberapa ini madrasah di wilayah Uzbekistan, Tajikistan yang saya ceritakan di sini. Jadi di situ itu ada satu daerah teman-teman namanya Khiva. Di Khiva ini tempat lahirnya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu adalah latinisasi dari algoritma. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di informatika pasti paham banget gitu bahwa algoritma ini adalah tulang punggung dari revolusi digital yang kita nikmati hari ini. Hari ini kita nggak bisa tiktokan, hari ini kita nggak bisa zooman kalau nggak ada nama Al-Khawarizmi di belakangnya. Nah ini lahirnya itu dari satu kampung namanya Khiva di situ. Lalu dari tempat itu juga kalau teman-teman mengenal beberapa imam yang sangat luar biasa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Al-Maturidi, itu semua berasal dari daerah-daerah yang sama di situ. Ibnu Sina itu juga berasal dari situ. Al-Biruni itu juga dari situ. Jadi mungkin kalau diteliti orang-orang di wilayah sini itu memang DNA-nya itu jenius semua gitu. Mungkin kalau dites IQ gitu rata-rata mungkin 150 tuh eces gitu. Nah itu kemarin saya juga cerita sama Pak Saiful, kalau di Indonesia itu kan orang bisa menguasai 4 bahasa itu udah dianggap jenius gitu ya, udah pinter banget gitu. Di sana itu ternyata orang menguasai 4 bahasa itu biasa aja. Orang tuh biasa aja gitu, bisa ngomong dengan bahasa Rusia, dengan bahasa Uzbekistan, dengan bahasa Inggris dan 1 bahasa lain. Nggak susah gitu buat mereka. Itu Masya Allah banget gitu. Buat saya ini adalah permata. Kalau ini kenapa saya masukkan, pertama memang jejaknya sangat luar biasa. Kedua ini sebenarnya geografis dekat. Jadi kalau mau ke sana dalam tanda kutip relatif murah gitu ya, ketimbang misalnya kita mau ke Andalusia atau misalnya kita mau ke Maroko atau kita mau ke Mesir. Ini dekat gitu. Beda waktunya dengan Indonesianya hanya 2 jam. Jadi masih terjangkau lah gitu ya. Next slide. Nah, ini menarik. Universitas Kedokteran di Kampung Halaman Al-Fatih. Jadi ini ada satu tempat teman-teman, kalau nanti teman-teman diizinkan Allah untuk ke Turki modern ya. Ini ada satu kota yang saya sangat seneng banget. Kotanya itu namanya Edirne. Edirne itu kalau di Indonesia barangkali kayak Jogja gitu. Kotanya kota kecil tapi jejak sejarahnya sangat luar biasa. Ini di sini tuh sang pahlawan Muhammad Al-Fatih dilahirkan. Ini juga merupakan ibu kota pertamanya sebelum akhirnya pindah ke Istanbul. Setelah pembebasan Konstantinopel. Kotanya tuh kecil gitu teman-teman, tapi masjid-masjidnya, bangunan-bangunan bersejarahnya itu sangat banyak banget gitu. Saya jadi ingat tadi Pak Saiful bercerita tentang Abu Nawas menghadirkan Nabi Khidir. Nah, di masyarakat Turki itu memang senang banget gitu dengan cerita-cerita sufisme gitu. Mereka menganut paham Hanafi, tapi memang seneng gitu ya cerita-cerita yang kayak gitu. Salah satunya itu di Edirne ini ada satu masjid namanya Eski. Itu dipercaya Nabi Khidir itu masih sering sholat di situ. Jadi di masjid itu suatu kali Nabi Khidir itu masih sering sholat di situ. Suatu kali jamaah di sebelahnya tuh mengenali gitu, loh kamu Nabi Khidir ya gitu ya. Ini saya juga agak ngarang-ngarang juga gitu ya kalau buat kita gitu ya. Tapi mereka seneng cerita-cerita seperti itu dan percaya. Terus Nabi Khidir ini konon bilang,
jangan bilang-bilang ya gitu. Oke, saya nggak bilang-bilang, tapi tolong tandai di mana tempat kamu sholat, nanti saya akan ngikut di sebelahnya gitu. Nah di Masjid Eskimos itu ada tempat-tempat yang ditandai dengan kaligrafi besar berhuruf Shod. Nah itu adalah tempat-tempat yang dipercaya Nabi Khidir sering sholat di situ. Itu saya sempat bilang sama suami saya sama Lambang pas kita sholat di situ, coba kamu perhatiin ya kanan kiri kamu gitu. Kira-kira mungkin nggak gitu. Nah ini salah satu peninggalannya di sana adalah ini. Bejazid Meskili School ini adalah madrasah kedokteran yang sampai sekarang tuh masih ada. Sekarang digunakan sebagai museum. Sekolah Kedokteran Sultan Beyazid II. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kayak misalnya misalnya fakultas kedokterannya Unpad itu punya rumah pendidikannya gitu ya di sini. Nah ini juga begitu. Ini adalah fakultas kedokteran plus rumah sakit pendidikannya. Sekarang digunakan sebagai museum. Menariknya teman-teman itu kita masuk ke bagian museumnya itu nanti akan ada diorama. Jadi ada hujrah itu kelas gitu ya, kelas-kelas kecil gitu. Dulu tuh memang di situ tuh ada dioramanya, misalnya lagi mahasiswa lagi bedah apa, lagi mahasiswa lagi apa, ini digunakan untuk ruang apa gitu. Masih ada gitu patung-patung dioramanya gitu. Itu menarik banget kita nyusurin di situ. Nah, menariknya ada di satu ruangan itu yang itu digunakan sebagai terapi untuk orang dengan gangguan jiwa. Salah satu terapinya itu ada dengan terapi musik menggunakan musiknya Al-Farabi, tentu juga bukan musik jeng 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 gitu ya, tapi ini menggunakan beberapa nada yang disetel yang membuat orang itu bisa tenang gitu, Al-Farabi. Lalu di situ juga ada ruangan yang digunakan untuk aromaterapi, jadi ada bau-bauan tertentu yang membuat orang itu bisa healing, bisa tenang. Lalu ada hidroterapi, terapi air, itu untuk kesembuhan mereka. Kebayang teman-teman pada waktu itu orang dengan gangguan jiwa itu kalau di barat masih dianggap sebagai tukang sihir yang harus dibakar hidup-hidup. Kemajuan kedokteran Islam itu sudah bisa berarti dengan gangguan jiwa dengan berbagai macam metode yang sampai hari ini masih digunakan beberapa di antaranya. Itu kita bisa lihat di madrasahnya Sultan Beyazid II ini. Di dalam madrasah itu juga ada masjidnya nggak terlalu besar tapi juga masih digunakan, dan beberapa diorama lain gitu ya. Jadi ada cara untuk meluruskan, saya bayangin itu mungkin barangkali orang kalau sekarang skoliosis gitu ya, atau kelainan tulang apa gitu, itu juga ada gitu, menggunakan refleksi gitu, itu ada dioramanya gitu, kita masih bisa lihat di situ. Lalu yang orang-orang gangguan jiwa itu juga digambarkan kayak orang awut-awutan apalah segala macam gitu juga ada di situ. Jadi kayak clear banget gitu kalau kita ke sana tuh kayak kita bener-bener tour de kampus gitu. Oke, next slide. Nah ini berikutnya Kogumbas Sultan Abdul Latif. Jadi teman-teman, madrasah ini kenapa saya masukkan ke dalam buku saya, ini juga salah satu yang sangat spektakuler. Ini sekarang berada di kota Iftarafstan yang ada di Tajikistan. Jadi pada waktu itu terjadi ontran-ontran perebutan kekuasaan di ibu kota Samarkand. Lalu oleh Raja Ulugh tadi, dia membuat satu kampus yang posisinya itu jauh gitu keluar kota. Bahkan sekarang itu sudah masuk ke wilayahnya Tajikistan. Menariknya, kenapa si raja ini sampai harus bikin kampus yang sejauh sana, madrasah yang ada di jauh sana. Rupanya kalaupun terjadi pergantian kudeta di ibu kota negara, para tolabul ilmi ini harus diselamatkan. Ini menarik banget teman-teman, madrasahnya ini itu punya jalan rahasia, lorong rahasia yang digunakan untuk jalur evakuasi kalau sampai madrasahnya ini diserbu. Jadi si raja ini sudah mikir gitu, karena ini akan ada kudeta dan seterusnya, sangat mungkin yang dikejar ini adalah para pencari ilmu ini. Makanya dibikinin jalan rahasia. Saya sempat ngikutin, saya sempat naik gitu ya, tapi terus nggak sampai selesai karena itu udah tua banget, saya udah takut kalau runtuh aja gitu. Jadi nanti ketemunya lorong itu nanti akan sampai ke atap, tapi atapnya gitu ya. Nanti terus jadi para mahasiswanya itu, para santri itu nanti akan lari itu diselamatkan lewat atap-atap gitu. Teman-teman kalau nonton Mission Impossible gitu ya, Pak James Bond kan suka gitu lari-lari di atap. Nah itu bayangannya kayak begitu tuh. Itu sangat spektakuler banget. Nah terus madrasah ini juga yang sangat luar biasanya sekali itu yang digambar yang paling kanan itu. Ini adalah salah satu bukti. Itu ada beberapa mozaik yang dicongkel.
mozaik yang dicongkel itu dulunya ini tuh emas, hiasan emas, bener-bener emas. Lalu waktu invasi Uni Soviet itu tentara Soviet itu nyongkelin emas-emas itu. Nah sampai sekarang tuh emas-emas yang dicongkel itu nggak diganti, nggak dibenerin sebagai penanda bahwa ini tuh dulu di sini emas dan itu udah dicongkel sama tentara Soviet gitu. Nah terus ini menariknya teman-teman di tempat ini tempatnya tuh agak jauh gitu ya. Jadi saya pas mau sampai sana itu kan kita ngikutin Gmaps ya, pakai mobil ngikutin Gmaps. Terus tiba-tiba saya itu sampai di satu tempat yang teman-teman bisa bayangin cucian mobil di tempat cucian mobil yang di bawahnya tuh ada bolongnya gitu yang orang nyemprot dari bawah gitu. Nah tapi itu kira-kira sepanjang mungkin 2 atau 3 kilo melintang di tengah jalan gitu. Jadi mobil kita itu lewatnya tuh satu ban di sisi sebelah kirinya. Persis lah pokoknya kayak di pencucian mobil gitu. Ngikutin gitu terus gitu ya. Di tengahnya tuh bolong gitu. Kita juga nggak ngerti itu untuk apa. Ternyata itu untuk jalan salju kalau mencair. Jadi tempat di sini tuh saljunya memang sangat luar biasa. Itu kalau jadi jalan kayak selokan gitu. Tapi nggak tahu juga kenapa selokannya dilewatin tengah jalan gitu ya. Terus kalau saya pernah harus papasan itu kan hanya bisa dilewatin satu mobil. Papasan itu saya udah ngeri aja gitu kan. Aduh ini gimana gitu. Nggak taunya mereka udah tahu. Jadi kalau papasan tuh mereka nanti akan nepi dulu di rumah siapa gitu. Nanti kita lewat nanti baru mereka gini lagi. Ya Allah. Nah ini setelah menyusuri jalan yang kayak gitu ya seru kayak gitu ketemulah ini madrasah yang berselimut salju itu. Tempatnya jauh terpencil. Tapi menariknya teman-teman di sini ini ada satu perpustakaan kecil. Itu saya datang ke sana itu pas di puncak musim dingin, saljunya aja setinggi kayak gitu ya, kayaknya orang-orang juga males gitu keluar rumah, dingin banget. Anak-anak kecil itu pada main ke perpustakaan itu baca buku. Masya Allah itu betul-betul saya sangat surprise, saya sangat kagum. Ini nggak saya sertakan fotonya. Sayang buku-bukunya itu semuanya buku-buku berbahasa Rusia dan bahasa Tajikistan. Jadi saya nggak bisa baca. Tapi itu anak-anak kecilnya itu di puncak musim dingin yang sangat dingin, mereka duduk baca buku di situ. Ini bisa membayangkan bagaimana hasanah keilmuan itu tradisi itu terjaga di masyarakat sini. Oke, next slide. Oke. Jadi cerita madrasahnya sudah disudahi dulu ya. Kalau mau lengkapnya nanti silahkan baca di buku Journey to the Light. Nah ini saya juga menggarisbawahi tentang wakaf. Kenapa wakaf ini juga menjadi satu bagian yang penting yang saya masukkan ke dalam buku ini. Karena tadi disebutkan di awal bahwa semua kemajuan peradaban Islam itu salah satunya adalah ditopang oleh dana wakaf, termasuk pendidikan. Dan skema wakaf ini pula menjadi salah satu yang dihancurkan oleh kolonialisme ketika mereka menyerang ke negara-negara Muslim. Yang paling banyak dia dikorbannya itu adalah Daulah Utsmani. Tanah-tanah wakaf itu tiba-tiba dikapling-kapling aja suka-suka sama Inggris, dibagi-bagi sama siapa suka-suka saja gitu, termasuk juga di Indonesia. Dana wakaf ini kenapa harus dihancurkan? Karena selama masih ada skema wakaf ini, umat Islam ini nggak akan bisa dikalahkan teman-teman, karena dananya abadi gitu, akan ada terus, baik untuk pendidikan, baik untuk perjuangan, baik untuk rumah sakit ini itu apa segala macam gitu. Ini akan susah sekali untuk dihancurkan. Makanya para kolonial itu tahu ini dulu yang harus dihancurkan. Nah salah satu yang kena itu juga adalah sistem pendidikan di Indonesia. Jadi ada dua gitu ya cara menghempuskan merusak sistem pendidikan itu di negara-negara yang dijajah kolonialisme ini. Salah satunya itu adalah cara Prancis. Kalau cara Prancis itu pokoknya semua sekolah Islam tutup, udah selesai gitu. Yang kedua adalah menggunakan cara Inggris. Cara Inggris itu nggak ditutup, tapi sekolah ini dikasta-kastakan gitu ya. Sekolah yang masih mengajarkan ilmu agama Islam boleh, tapi posisinya ditaruh di surau, di pinggir desa, gubuk reot, yang sekolah di situ anak-anak bodoh. Lalu kemudian kelas menengahnya itu adalah sekolah yang di situ pelajaran agama boleh diajarkan kulitnya, tapi selebihnya enggak. Ini sekolahnya boleh agak-agak di tengah kota. Dan sekolah yang terbaik adalah kalau di Indonesia adalah sekolah-sekolah Katolik yang didatangkan guru-gurunya dari Belanda. Nah,
Yang jadi korban ini sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan Islam yang suraunya ditaruh di pojok ini, stigmatisasi itu terbawa sampai berabad-abad melalui stigmatisasi di pesantren. Kalau kita tahu dulu pesantren itu selalu diidentikan dengan sekolah yang kumuh, anak-anaknya buangan gitu, yang bodoh-bodoh nggak keterima di sekolah negeri, sekolah seperti itu dan seterusnya. Alhamdulillah seiring dengan gelombang hijrah di Indonesia, paradigma itu perlahan mulai terkikis. Sekarang sudah banyak sekali pesantren-pesantren yang sangat luar biasa, Islamic boarding school yang sangat luar biasa, orang-orang tua kelas menengah terdidik yang memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah boarding Islam atau di sekolah-sekolah pesantren. Ini ada sebuah capaian yang sangat luar biasa karena kerusakan yang ditimbulkan, stigmatisasi itu sangat panjang sampai berabad-abad. Dulu tuh kayaknya malu gitu kalau sekolahnya itu dipesan pakai sarung terus belajar agama gitu, kesannya tuh kayak sekelompok orang-orang bodoh gitu. Itu memang sengaja itu yang di framing gitu ya. Lalu kemudian yang di boleh pelajaran agama sedikit, selebihnya adalah pengetahuan yang lain. Ini kalau kita tahu jadi sekolah-sekolah negeri saat ini itu juga salah satu concernnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu, kenapa beliau memulai dalam tanda kutip gerakan dakwahnya mulai pendidikan dan kesehatan, itu karena menjawab kebutuhan tersebut. Lalu kemudian sekolah-sekolah terbaik adalah sekolah-sekolah berbasis agama Nasrani. Tidak, kalau di Indonesia memang kentara dari sisa pendidikan Belanda gitu ya. Kalau di India itu adalah bekasnya kolonialismenya Inggris. Oke, next. Ya, kita sampai ke Ibroh. Saya mengambil ayat pertama saja, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi teman-teman, kalau sekarang kita merasa prihatin gitu ya dengan kondisi umat Islam yang terpinggirkan, terapriori, terstigmatisasi, jauh dari kemajuan, sekelompok yang dengan mudah dicap ini itu tanpa bisa melawan, kita sudah bisa menemukan jawabannya. Apakah ayat pertama ini sudah kita implementasikan atau belum? Selama ayat ini ayat ini sama nilainya dengan perintah untuk sholat, puasa dan seterusnya. Selama ayat ini belum terimplementasikan dalam diri kita sebagai seorang muslim, rasanya masih jauh panggang dari api kalau kita akan bicara tentang kejayaan, kemajuan peradaban Islam kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.